Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Untung Suradi Wijaya SPDI. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Tanah Grogol, sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan yang pertama di LPTK UIN Samarinda. Pada hari ini, Senin, tanggal 13 September 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring di SMA Negeri 1 Tanah Grogol. Berikut ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak cek absen dulu ya. Haidil, Ya, Pak. Lailatul Fadilah, Hadir, Pak. Ibnu Hasbi, Hadir, Pak. Fauzan, Ekalina, Hadir, Pak. Nabila Eka Putri, Hadir, Pak. ya terima kasih. Alhamdulillah sudah hadir pada pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum memasuki pembelajaran, Bapak minta Ananda Haidil untuk memimpin doanya. Silakan Ananda Haidil. Oke, sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Ananda Haidil. Mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, materi pada pembelajaran hari ini yaitu hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Baiklah anak-anak, sebelum memasuki pembelajaran, kita bernyanyi bersama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu Himne Guru. Mari kita bersama-sama menyanyikan Himne Guru. Nama
Baiklah anak-anak, kita memasuki ke materi yaitu tentang hormat kepada kedua orang tua dan hormat kepada guru di sekolah kita. Silakan Ananda Eka. Pengertian hormat dan patuh. Nomor 1, hormat dan patuh dapat diartikan berbakti. Yang kedua, berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban anak terhadap kedua orang tua. Haidil. Dalil perintah hormat kepada kedua orang tua. Allah memerintahkan setiap anak agar berbakti kepada kedua orang tua. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Silakan Nabila. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Ananda Randi. Sebab manusia hormat dan patuh kepada kedua orang tua. 1. Orang tua menjadi sebab adanya anak. 2. Orang tua telah memberikan kasih sayang tanpa batas. 3. Orang tua telah mengasuh anak sejak lahir hingga dewasa secara sabar dan ikhlas. 4. Orang tua telah memberikan bekal kehidupan terbaik. Silakan Ananda Faujan. Cara menghormati orang tua. 1. Senantiasa berbuat baik dan hormat kepada orang tua. 2. Mengikuti keinginan dan saran orang tua. 3. Membantu kedua orang tua. 4. Mendoakan kedua orang tua. 5. Menjaga dan merawat orang tua. Yang keenam, menziarahi kedua orang tua yang telah meninggal. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu melunasi utang orang tua. Baiklah anak-anak, kita simak video tentang pengorbanan orang tua. Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan. Selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak Jati. Sampai pada suatu hari, saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jati, apa pernah kamu melihat tangan dari ibu kamu? Ibu saya tukang sampah, Pak. Tangannya selalu kotor. Jadi, saya nggak pernah perhatikan tangan ibu saya. Satu tangan ada 5 jari. 2 tangan berarti ada 10 jari. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu lihat tangan dari ibu kamu. Kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah mengerti, kamu kembali lagi ke sini dan kita ngobrol lagi. Ya. Selama ini, saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Tangan yang merawat saya. Membesarkan saya. Menjaga saya. Melindungi saya. Bu. Cantik, udah pulang. Gimana hasil wawancaramu? Kalau nggak diterima nggak apa-apa. Pokoknya kan udah usaha kan?
Bu, boleh lihat tangan ibu nggak? Kenapa? Kamu mau meramal? Bisa baca garis tangan ibu? Ini kenapa, Bu? Ibu waktu bersihin bekas bangku besi, ibu ndak lihat yang ada yang tajam, luka jadinya. Kalau ini? Waktu itu ibu lagi nyapu di jalan, kamu telepon. Bilang bahwa kamu lulus di tes yang pertama dengan angka bagus. Ya ibu senang banget. Gak lihat lagi ada kayu yang nyelempit di tangkai sapu ibu. Jati. Pagi, Pak. Pagi. Gimana kabar kamu hari ini? Semuanya terlihat berbeda hari ini, Pak. Maksudnya? 2 tangan 10 jari. Tangan ibu saya dan saya 20 jari. Dan bila bersatu, kita bisa menjadi lebih kuat. Tangan ibu saya tidak hanya membesarkan saya, tapi juga merupakan sebuah pengorbanannya dalam membesarkan saya. Dan keberhasilan datang dari sebuah pengorbanan. Apapun hasilnya, kita tidak akan menyerah pada komitmen. Bagus, Jati. Oke, Jati. Selamat datang di keluarga kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jati? Bu, Jati diterima kerja, Bu. Mulai sekarang, saatnya Jati yang mengurus ibu. Bu, makasih ya. Silakan, ada pertanyaan? Apabila saya pernah mendengar, Pak, apabila berbicara dengan orang tua itu suara kita kan tidak boleh tinggi gitu, Pak. Dan untuk yang ingin saya tanyakan itu seandainya cuaca sedang hujan, Pak, atau kita lagi Karena jaringan tidak bersahabat, jadi suara terputus. Bapak akan menjawab pertanyaan dari Ananda Faujan. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 23, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain daripada Allah. Imma ya wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya masuk usia lanjut dalam pemeliharaanmu, fala takullahuma uffin, maka janganlah kamu sekali-kali mengatakan kepada kedua orang tua kita perkataan ah. Wa kullahuma qaulan karima, akan tetapi katakanlah kepada kedua orang tua kita itu perkataan yang baik. Quran surah Al-Isra ayat 23. pengertian hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama, hormat dan patuh kepada guru, sikap memuliakan dan takzim kepada guru. Yang kedua, guru memiliki jasa.
yaitu mendidik dengan penuh kasih sayang dan penuh keikhlasan. Dalil perintah hormat dan taat kepada guru. Kedudukan guru sama dengan kedudukan ayah pada hadis riwayat Ibnu Majah. Seorang murid mendoakan kebaikan seorang guru dalam hadis riwayat Bukhari. Sebab-sebab murid harus menghormati guru. 1. Guru telah memberikan ilmu, pengetahuan secara ikhlas. 2. Guru telah memberikan bekal yang sangat berharga, yaitu ilmu. 3. Guru menjadikan murid diangkat derajatnya oleh Allah karena ilmu dan imannya. Terima kasih. Cara murid menghormati guru. 1. Memuliakannya. 2. Mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat. 3. Mendatangi tempat belajar dengan rapi. 4. Memperhatikan guru saat guru menjelaskan. 5. Bertanya kepada guru dengan cara yang baik dan sopan. 6. Hormat kepada guru, mengikuti pendapatnya dan petunjuknya. 7. Memberi salam terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Simak video berikut ini. Guru-guru kalian tuh hidupnya sudah susah loh sayang. Ya, mereka datang sangat pagi dan pulang paling lama dibandingkan kalian. Kadang-kadang mereka tidak pernah makan pagi loh. Jadi kalau mereka suka galak di kelas karena lapar gak sempat makan pagi, dimaafkan ya. Intinya adalah tidak ada guru yang galak. Yang ada mereka lagi berharap bahwa kamu jauh melampaui kebisaan kamu sekarang. Guru-guru kamu yang galak sebetulnya sedang mencari versi terbaik dari kamu. Ayo cium tangan guru kalian karena ada ridho Allah di sini. Ya, silakan ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya. Mengenai cara menghormati guru, yang ingin saya tanyakan, Pak, bagaimana sikap kita dalam menanggapi suatu perbedaan pendapat antar guru, Pak? Misalnya? Seandainya, kan untuk belajar ilmu agama itu gak harus satu guru gitu, Pak. Ya. Khususnya fikih yang begitu luas. Jadi kita butuh beberapa guru. Nah, yang ingin saya tanyakan, apabila seandainya guru A memberi jawaban suatu pertanyaan dengan A, dan kita bertanya ke guru B, jawabannya juga B. Jadi, untuk sikap kita ya mengambil itu, apakah yang kita ambil adalah jawaban yang lebih cocok untuk kita atau bagaimana, Pak? Ya. Ya, kita kalau belajar kan bukan dari satu guru saja. Guru yang pertama misalnya menjawabnya tentang tentang kunut ya. Tentang kunut. Nah, tentang kunut, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Nah, menurut guru tersebut hukumnya kalau habis sholat subuh tuh pas subuh wajib. Nah, guru yang satu tidak. Nah, kalau bisa Faujan harus punya dalil keduanya. Harus punya dalil kedua-duanya. Kita harus tahu kenapa pakai kunut, yang guru satu kenapa tidak pakai kunut. Nah, jadi dua-duanya dalil kita pegang. Nah, sekarang kembali ke Faujan. Faujan mau memakai yang mana? Ya, mau pakai yang kunut atau yang tidak? Gimana Faujan? Silakan. Kalau belum Jadi Pak, yang kalau saya seandainya ada guru yang mengatakan ini guru A bilang kunut itu wajib, sedangkan guru B mengatakan kunut itu tidak wajib. Jadi itu terserah kita kapan milihnya, Pak. Bukan masalah terserah kita, maksudnya di sini Faujan harus punya ilmunya keduanya itu. Yang kunut itu dalilnya apa? Yang kemudian yang tidak berkunut itu dalilnya apa? Nah, kita pegang dua-duanya. Nah, kan kalau mazhabnya Imam Syafi'i, ya Faujan, kalau kita mazhab Imam Syafi'i,
jatuhnya wajib itu kunut. Tapi selain daripada Imam Syafi'i tidak. Nah, tergantung Pak Ujan, mazhabnya apa. Nah, kalau mazhabnya ke Syafi'i, kita pakai kunut. Kalau mazhabnya di luar Imam Syafi'i, berarti kita tidak pakai kunut. Bisa dipaham Pak Ujan? Itu dua-duanya benar. Yang pakai kunut benar, yang tidak pakai kunut juga benar. Nah, kembali kepada Pak Ujan. Mau mengamalkan yang mana? Ya. Silakan, ada lagi? Itu namanya perbedaan Pak Ujan. Perbedaan pendapat. Itu ikhtilaf. Iya Pak, ikhtilaf itu ikhtilaf. sering Pak, iya. Iya. Ikhtilaf. Banget. Sering banget. Iya Pak, sering ketemu begitu Pak. Iya, banyak. Silakan yang lain. Yang penting Pak Ujan kita menegur seseorang, menegur siapa aja, baik guru atau teman atau saudara, ditegur dengan bahasa yang bagus. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kita memberi kepada orang tersebut dengan bahasa yang baik. Begitu. Silakan yang lain. Kenapa kita harus patuh sama guru? Karena guru adalah pewaris para nabi, para rasul. Di dalam surat Al-Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi sesungguhnya hamba-hambaku, orang yang paling takut adalah di antara mereka adalah para ulama. Nah, para ulama salah satunya adalah pewaris nabi. Nah, salah satunya adalah seorang guru. Kenapa kita belajar? Belajar matematika itu penting, bahasa Inggris penting. Apalagi bahasa Inggrisnya untuk dakwah. Tapi kalau bahasa Inggrisnya itu digunakan untuk hal-hal yang tidak bagus, ya kurang manfaatnya, kurang bagus. Ilmu yang kita pelajari bisa akan membawa kita ke surga. Silakan ada pertanyaan sebelumnya. Materi tentang ikhlas Pak. Ya, pertanyaannya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu Pak, saya kan pernah mendengar bahwasanya apabila kita tidak membutuhkan Allah itu dikatakan dengan istaghna. Nah, akan tetapi di sisi lain saya juga pernah mendengar bahwasanya ikhlas itu tidak berharap, intinya tidak berharap gitu Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan, definisi ikhlas sebenarnya itu bagaimana Pak? Baiklah Pak Ujan, ikhlas itu kan Pak Ujan ada tahapan-tahapan ya Pak Ujan, ya kan? Misalnya ya, Pak Ujan beramal kan, Pak Ujan beramal, pengen mendapatkan pahala, ya kan? Kita berbuat baik, pengen mendapatkan pahala, boleh tidak? Boleh tidak Pak Ujan? Boleh. Nah, itu ikhlas itu. Kemudian orang mengerjakan sholat ya, kemudian takut disiksa gitu, takut disiksa. Jadi pokoknya dia jadi rajin. Nah itu boleh tidak mengerjakan sholat begitu? Boleh tidak boleh? Boleh. Nah itu ikhlas tingkatan kita tuh baru segitu Pak Ujan. Pak Ujan beramal apa, berbuat baik, pengen mendapatkan pahala. Nah itu boleh. Tapi yang paling tinggi tingkatannya Pak Ujan, kita tidak berharap apa-apa. Pak Ujan membantu saya misalnya, ya, membantu saya misalnya, kekurangan uang Pak Ujan ya, saya pinjam sama Pak Ujan, ya kan? Nah Pak Ujan ngasih saya. Nah Pak Ujan itu tidak mengharapkan balasan sedikit pun.
Nah, itu sudah tingkatannya yang paling tinggi Fauzan. Maaf nih Fauzan, ini maaf ya, agak jorok ya. Agak jorok nih ya. Fauzan, maaf ya. Nih Fauzan. Fauzan misalnya kebelet BAB, buang air besar. Langsung ke WC kan? Nah, maaf. Nah, itu kan langsung dibuang aja kan? Nggak mikir, maaf. Itu ibaratnya yang keluar itu ibaratnya air kah, lonjong kah, panjang kah, pendek kah. Nah, setelah itu kan dibersihkan, baru kamu keluar dari WC itu. Nah, itulah sudah ikhlas. Kalau ikhlas itu tidak memikirkan apa yang kita buang. Paham maksud saya, Fauzan? Paham, Pak. Nah, itu ikhlas itu yang paling tinggi sudah. Apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, apa yang kita amalkan, apa yang kita beri kepada orang. Nah, kita tidak mengingat itu semua. Hanya Tuhan sudah yang tahu. Nah, itu bagus sudah Fauzan. Ibarat tadi kita buang air besar tadi ke WC. Bisa dipaham? Fauzan? Hanya saja yang saya ingin tanyakan selanjutnya. Nah, untuk Devi, saya memang pernah mendengar seperti yang Bapak jelaskan bahwasanya ikhlas itu ada 3 tingkatan. Dan yang tingkat tertinggi ini saya rasa agak bertentangan dengan salah satu ayat Al-Quran, Pak. Yang mana ini? Ayat yang mana? Ayatnya berbunyi kalla in arro'a wastaghna. Di situ dijelaskan ada kata istaghna ini ya, Pak. Istaghna artinya apa? Jadi istaghna artinya apa? Tidak membutuhkan Allah, Pak. Jadi kalau seandainya kita betul-betul ikhlas beramal lalu tidak berharap apa-apa, apakah itu bisa dikategorikan tidak butuh Allah gitu, Pak? Istaghna. Sebenarnya masalah butuh atau tidak, kita sebagai seorang hamba, ya, semua makhluk ya, yang namanya manusia nih ya, Fauzan, semuanya mau sujud mau tidak, Allah itu tidak butuh, gitu loh. Fauzan mau sholat atau tidak butuh Tuhan. Nah, kita yang butuh sama Allah, kita yang butuh sama Tuhan. Semua manusia, ini semuanya, tidak ada yang mau sujud, tidak ada yang mau ibadah. Itu Tuhan tidak akan jatuh, tidak akan berubah namanya. Tetap namanya Allah sampai kapanpun. Nah, begitu. Tidak akan menambah keagungannya, tidak akan mengurangi keagungannya. Kalau semuanya orang mengerjakan amal ibadah. Jadi kalau seandainya ada seseorang yang tidak butuh sama Tuhan, itu salah, Fauzan. Salah besar. Kita tetap harus butuh. Contoh, Nabi kita itu sudah ada jaminan masuk surga. Ya, sudah dibebaskan dari siksa neraka. Tapi beliau tetap masih mengerjakan apa yang diperintahkannya. Tetap sholat 5 waktu. Bahkan jidatnya atau kakinya sampai bengkak-bengkak. Iya, Fauzan. Nah, kurang lebih begitu. Itu sudah ada jaminan, Fauzan. Nah, kita ini belum ada jaminan. Iya kan? Nah. Silakan, yang lain. Pertanyaannya Haidil tadi itu, apa hadis apa? Haidil, silakan. Hadis Ibnu Majah, Pak. Iya, sebutkan hadisnya. Dalam hadis Ibnu Majah nomor 4245. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun mereka adalah saudara kalian, kulit mereka sama dengan kulit kalian. Mereka menghidupkan malam dengan ibadah seperti kalian. Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika bersepian mereka merobek tirai untuk bisa bermaksiat pada Allah. Arti merobek tirai itu apa, Pak? Itu tentang apa hadisnya tuh?
tentang orang yang bermaksiat kala sepi, Pak. Saya belum bisa menjelaskan nih apa yang dimaksud merobek tirai itu. Iya, Haidil. Iya, Pak. Maksudnya itu gimana, Pak? Ya itu, saya belum bisa menafsirkan. Saya baru dengar ini. Yang lain. Ada lagi, Pak, satu. Ya, apa? Yang lain. Misalnya ada seseorang yang melakukan dosa besar seperti membunuh orang, berzina atau yang lain. Jika dia melaksanakan sholat fardu sebelum melaksanakan sholat taubatan nasuha, apakah sholat fardu yang dikerjakan tersebut sah, Pak? Sholat fardunya tetap sah. Tetap sah. Walaupun dia masih berbuat maksiat, siapapun orangnya masih tetap sah, apapun dia. Tapi alangkah baiknya secepatnya kita bertobat. Kan kita ini sekarang sebenarnya kan ada singkatannya STMJ. Apa singkatannya STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Kan bisa juga susu, telur, madu, jahe. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Nah sebenarnya sholat kan mencegah dari kemungkaran. Nah jadi sholatnya gimana? Ya hanya Tuhan yang tahu dikasih pahala atau tidak. Kan begitu juga orang yang puasa. Berapa banyak orang yang berpuasa? Ya kan? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasa itu kecuali lapar dan dahaga. Nah, jadi tergantung Tuhan yang menilai. Nah, kita tidak bisa menilai. Makanya kalau pas kita sholat itu aturannya apa, wajib-wajibnya, rukun-rukunnya masuk atau tidak. Begitu juga puasa. Puasa kita itu apa kita menjaga dari segala perbuatan dosa, perbuatan maksiat atau tidak. Nah, itu yang bikin dapat kita nilai pahalanya di situ. Itu aja. Ya, Pak. Ya, Pak. Silakan yang lain. Saya, Pak. Ya, silakan. Saya mau tanya, Pak, bagaimana cara bertanggung jawab terhadap orang tua atau guru saat kita bersalah selain hanya meminta maaf, Pak? Kamu berbuat salah sama kedua orang tua atau guru. Iya. Selain kita selain minta maaf. Iya. Selain minta maaf. Salah satunya kan maaf sudah minta maaf sudah dikerjakan. Kemudian kalau beliau itu masih hidup, kedua orang tua kita bisa berbakti. Berbakti apa yang kita bisa. Apa yang kita bisa lakukan. Silakan apa aja. Misalnya maaf, orang tua kita sudah sepuh. Nah, kita bantu. Kan kebanyakan kita kalau orang tua kita sudah menginjak usia lanjut, nah kita kebanyakan kita malas. Kita menyuruh orang lain. Nah, sebagai bukti, sebagai baktinya kamu, nah itu salah satunya selain daripada minta maaf, salah satunya bakti kepada kedua orang tua kita sudah lanjut usia. Itu salah satunya. Kemudian berikutnya kalau apabila orang tua kita itu sudah meninggal, nah salah satu selain daripada minta maaf, kita berziarah ke kubur, mendoakan kedua orang tua kita ke kubur, ziarah. Ya enggak usah panjang-panjang, surat Al-Fatihah 30, qul ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, sudah bacakan doa itu.
untuk kedua orang tua kita. Soalnya beliau itu cuma minta doanya dari anaknya. Kurang lebih begitu. Begitu juga sebaliknya untuk seorang guru. Silakan, ada yang lain? Halo? Eka? Iya, Pak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Apa kurang? Kalau kurang nggak apa-apa, ngomong aja. Sudah, Pak. Santai aja. Ya salah satunya minta maaf, kemudian berbakti kita kepada orang tua. Ya kalau bisa, kalau kita sekedar misalnya kita udah kerja, kemudian dapat gaji, kemudian gaji yang kasih ke orang tua, itu sebenarnya secara itu memang itu sudah orang tua itu sudah senang. Tapi maaf, itu membalas budi itu kepada orang tua itu tidak ibaratnya tidak terbayarkan gitu loh, walaupun dikasih duit 1 juta, 2 juta atau 5 juta, ibaratnya itu. Tapi orang tua kita kalau dikasih sama anaknya biasanya orang tua itu senang. Berapapun besarannya. Baiklah anak-anak, pelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Mari kita tutup bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.